Waktu pertama kali saya dikasih lihat dan ditunjukkan fitur-fitur inovatif yang ada di produk ini secara langsung oleh produk spesialisnya dari China, saya langsung terkesan dan sangat berharap bisa mereview produk ini di YouTube channel saya. Beruntungnya, keinginan saya langsung dikabulkan oleh PT Denka Pratama Indonesia selaku distributor tunggalnya di Indonesia. So, ini dia OBSBOT Tail 2, kamera PTZ plus R yang dibekali teknologi AI yang akan mempermudah untuk mengambil gambar diri kalian sendiri tanpa harus mengandalkan seorang videographer. Tapi hasil videonya bisa seperti seolah-olah kalian di-shoot oleh seorang kameramen profesional. Hello Rock and Roll Shooters, teman-teman mungkin sudah tahu tentang kamera PTZ atau malah udah punya. PTZ adalah singkatan dari Pan Tilt Zoom. Kamera PTZ bisa digerakkan ke kiri kanan alias pan, atas bawah alias tilt, dan diperbesar atau dikecilkan alias zoom secara otomatis atau remote. Biasanya kamera ini digunakan untuk live streaming event, konser, ibadah secara massal, kelas online, jualan online, dan juga seminar atau conference. Kamera-kamera CCTV yang besar dan bisa digerakin itu biasanya juga sudah PTZ. Tapi yang satu ini bukan cuma PTZ, tapi PTZ-R, Pan, Tilt, Zoom, dan Rotate. Ya, bagian kamera dan lensa di dalamnya bisa diputar 90 derajat. Cocok banget untuk kebutuhan konten vertikal tanpa harus ribet-ribet memutar fisik bodi kamera PTZ-nya. Nah, kalau teman-teman mau syuting konten vertikal, nggak perlu lagi ribet-ribet muter bodi kameranya atau nge-crop dari aspek rasio landscape karena itu akan mengurangi resolusi. Nah, di OBSBOT Start App ini tinggal pencet tombol ini aja. Di Tail 2 ini yang di rotate itu bukan bodi kameranya tapi sensor dan elemen lensa di dalamnya. Jadi akan terjaga untuk resolusinya. Kekurangannya kamera PTZ jika dibandingkan dengan kamera biasa seperti mirrorless ya sudah pasti dari segi kualitas gambarnya. Kamu nggak bisa berharap video yang dihasilkan memiliki shallow depth of field karena sensornya jauh lebih kecil. Tapi ya itu semua balik lagi ke kebutuhan kalian masing-masing aja sih. Kalau mau gambar yang lebih sinematik, kamu bisa pakai kayak mirrorless Lumix yang sering saya review. Sedangkan kelebihan dari kamera PTZ adalah fleksibilitas, yang mana kamera ini bisa dikontrol dari jarak jauh secara wireless. Dan hemat kru kamera karena biasanya banyak ditanamkan fitur-fitur untuk otomatisasi pengambilan gambar. Di video ini, saya akan ulas fitur-fitur pintar yang ada di OBSBOT Tail 2 PTZ-R kamera ini. Ya, saya sebut kamera pintar karena kamera ini dibekali teknologi AI yang akan sangat mempermudah pengambilan gambar yang membuatnya seolah-olah sedang dioperasikan oleh seorang kamera operator profesional. Dari sisi desain, OBSBOT Tail 2 tampil seperti kamera robotik mungil tapi futuristik. Desainnya clean, minimalis, dan terasa premium berkat material solid berwarna hitam dan abu-abu doff. Bagian kepala kamera bisa bergerak secara halus berkat motor brushless di dalamnya. Di bawahnya ada LED bar yang warnanya berubah-ubah sesuai dengan status pengoperasiannya. Misalnya hijau solid berarti standby, biru berarti tracking target selected, LED berkedip lambat berarti sedang merekam, kuning berarti target loss. Indikator visual yang simple tapi informatif. Di bagian belakangnya ada 9 port input dan output, tombol power, dan di sampingnya ada slot kartu memori microSD. Simple, tanpa banyak tombol fisik yang bikin desainnya tetap elegan. Dari sisi dimensi ya nggak gede-gede dan nggak berat-berat amat lah ya. Masih bisa banget dibawa kemana-mana pakai tas kamera biasa. Dengan internal battery berkapasitas 5000 mAh, Tail 2 ini bisa dipakai untuk merekam terus-menerus selama sekitar 5 jam dalam resolusi 1080p 30 fps. Mau live streaming seharian? Bisa, colok aja USB-C-nya ke USB charger atau power bank yang support PD 3.0 dengan daya minimum 25 watt.
Tapi kalau kamu mau memakai Telto ini untuk live streaming dengan koneksi LAN, kamu bisa pakai LAN switch yang tipe PoE+, maka powernya akan tersalurkan juga dari koneksi Ethernetnya. Nggak perlu lagi colok USB-C charger. Lensa Telto ini adalah lensa zoom dengan focal length yang ekuivalen dengan lensa 22-110 mm. Artinya, kemampuan zoom optikalnya adalah 5 kali optical zoom. Dan berkat sensor 50 megapiksel yang mana itu didapat dari resolusi effective pixels 8192 kali 6144 alias 8K, masih bisa dilakukan digital zoom untuk output 4K atau Full HD. Penggabungan antara optical zoom dengan digital zoom ini menghasilkan hybrid zoom 12 kali. Berarti ya jadinya ekuivalen dengan lensa zoom 22 mm sampai 264 mm. Oke, ini di zoom all the way out, extreme wide shot. Dapatnya segini. Sekarang saya zoom in, zoom all the way in sampai habis, sampai 12 kali. Nah, dapatnya segini nih teman-teman. Untuk aperture lensanya sayangnya masih variable ya, f1,8 sampai f3. Tidak bisa diatur manual untuk aperture, hanya ISO dan shutter speednya aja yang bisa diatur secara manual. Jadi ya saya rekomendasikan memakai fitur auto exposure saja agar gambar tidak menjadi lebih gelap saat di zoom in. Dan saya rekomendasikan mengaktifkan night view mode jika memakai Telto ini di kondisi pencahayaan yang kurang oke. Noise reduction-nya karena sudah memakai AI tetap memberikan detail gambar yang cakep meskipun memakai ISO tinggi. Dan saya sarankan sih mengaktifkan fitur HDR untuk mendapatkan detail gambar terbaik di bagian shadow dan highlight, apalagi di kondisi pencahayaan dengan kontras tinggi. Resolusi tertinggi yang bisa direkam adalah 4K dengan frame rate up to 60p. Untuk frame rate tertingginya di 120 fps pada resolusi 1080p. Bagaimana menurutmu kualitas gambarnya? Komentar di bawah ya. Untuk merekam 4K 60 fps, gunakan high speed micro SD XC card dengan tipe U3 V30 seperti ini supaya perekamannya lancar. Karena bitrate tertinggi dari videonya bisa sampai 160 megabits per second. Untuk mendapatkan clean video out dari Telto ini, ada 4 interface yang bisa digunakan. Lewat port HDMI 2.0 yang bisa mengirim data sampai 4K 60p, cocok untuk preview ke TV 4K. Lewat 3G SDI, cocok jika kamu memakai SDI switcher saat live multicam. Bisa mengirimkan sinyal video sampai 1080p hingga 60 fps. Atau lewat USB-C 3.0 yang bisa langsung kedetek di PC sebagai webcam. Tapi kamu harus mengaktifkan fitur UVC terlebih dahulu di software Hotspot Center. Dan jika kamu mau mengirimkan sinyal video tak terbatas dalam satu jaringan LAN, Telto ini sudah support NDI HX3 yang bisa mengirimkan data video 4K up to 60p dengan penggunaan bandwidth yang rendah. Untuk bisa memakai fitur NDI, kita harus membeli lisensi NDI dan mengaktifasinya terlebih dahulu. Saat kamu pasang kamera di tripod, salah satu aturan penting adalah menjaga level kamera agar tidak miring. Tapi ya kalau lagi buru-buru, kadang miring karena lupa ngecek levelnya. Untungnya, Telto ini punya fitur built-in auto leveling yang secara otomatis menyesuaikan kemiringan kamera agar level horizontalnya tetap lurus, meskipun kamera atau permukaan tempat kamera berada agak miring. Berani taruhan deh, kalau teman-teman lagi bikin konten sendirian, kadang lupa ngelurusin level kamera kayak gini, miring-miring. Untungnya di Telto udah ada inbuilt auto leveling system. Jadi walaupun kameranya miring kayak gini, tapi hasil gambarnya tetap lurus. So, kalau misalnya kita sambil jalan, kameranya miring-miring nggak jelas, tetap aja lurus. Ya udah kayak gimbal aja. Untuk mengontrol dan mengoperasikan kamera ini melalui iOS dan Android device, bisa menggunakan Hotspot Start App dengan koneksi Wi-Fi. Untuk Mac atau Windows PC bisa memakai software Hotspot Center, bisa menggunakan koneksi USB, Wi-Fi, atau lewat Ethernet. Hotspot Start App cocok buat kamu solo content creator karena UI-nya simple dan powerful, memungkinkan kita mengoperasikan PTZR kamera ini secara wireless tanpa butuh kru tambahan. Cocok untuk bikin vlog, tutorial, lagi workout, atau lagi live streaming tanpa ada kamera operator. Selain untuk real-time preview dan recording, kita bisa playback hasil rekamannya yang ada di Hotspot Telto dengan smooth. Bisa download filenya juga langsung ke handphone. Apps ini juga mempermudah switcher operator untuk mengambil gambar dengan source dari kamera PTZ yang inputnya diambil dari output HDMI-nya.
Software OpSpot Center untuk Mac dan Windows selain punya fitur-fitur yang sama dengan OpSpot Start App, ada tambahan fitur yang lebih advance, misalnya untuk kontrol multicam jika kamu pakai lebih dari satu Tail2. Ada juga fitur Beautify untuk virtual makeup. Nggak perlu ke salon dulu kalau mau tampil paripurna. Kita bisa menyimpan sampai 3 preset angle dan zoom kameranya di OpSpot Center atau OpSpot Start App, memudahkan perpindahan komposisi gambar dengan cepat dan mudah. Fitur standar buat solo content creator yang harus ada tentunya gesture control untuk aktivasi record dan stop record, AI tracking, dan zoom dengan instan. Cocok untuk solo content creator. Dengan OpSpot Start App untuk iOS atau Android, bisa aktivasi tracking dengan cepat dengan double tap ke subjek. 30 lebih hewan dan 200 lebih jenis objek dapat dikenali dan di-track secara otomatis. Untuk tracking speednya bisa diatur di OpSpot Start Apps. Oke, sekarang kita lagi mencoba tracking speed yang paling lambat, yaitu Super Lazy. Ini lebih cocok kalau teman-teman lagi bikin konten ngomong di depan kamera atau talking head dan nggak banyak pergerakan. Jadi kamera movementnya sesmooth mungkin kalau bisa. Nah, itu lebih cocok. Atau lagi ngajar online gitu ya, karena dia nggak seresponsif itu untuk tracking ke targetnya. Nah, kita coba yang lebih cepat, slow ya, misalnya kalau lagi talking head tapi ada sedikit jalan-jalan pergerakan tempat, pindah-pindah tempat kayak gini. Nah, kita coba yang lebih cepat lagi, Crazy. Nah, Crazy ini cocok kalau misalnya teman-teman lagi bikin konten kayak skateboarding atau atraksi-atraksi yang movementnya cepet. Nah, dia lebih responsif untuk pergerakan kameranya, untuk keep up tracking ke subjeknya lebih cepat. Sekarang bisa menjaga tracking ke subjek yang melewati penghalang, peningkatan dari generasi sebelumnya. Oke, saya lagi di tengah taman dan di sini banyak obstacles, pohon-pohon. Apakah bisa keep up ke saya untuk target trackingnya? Agak kesulitan, tapi ya bisa. Arah sebaliknya. Oke. Nah, di depan ada pohon besar. Apakah bisa ngikutin saya setelah saya melewatin pohon? Oh, oke. Bisa loh. Bisa loh. Sampai sini? Oh, bisa loh. Bisa loh. Agak lebih cepat. Coba agak lebih cepat. Oke, bisa. Bisa. Oke, arah sebaliknya lebih cepat juga. Wih, bisa. Kita bisa mengatur batas spesifik untuk active human tracking agar trackingnya tidak melewati batas yang tidak aman, untuk menjaga framing bocor di luar set seperti lampu, light stand, dan lain-lain. Oke, ini belum diaktifkan untuk zone trackingnya. Kalau misalnya saya berjalan terlalu ke kanan frame seperti ini akan ada bocor monitor, polyfoam, dan lain-lain. Terus kalau saya terlalu ke kiri frame ya, nah ini akan ada bocor sistem, pintu, dan lain-lain. Sekarang kita coba aktifkan untuk zone trackingnya. Supaya lebih berasa manusia yang mengoperasikan kamera ini, sudah ada Smart Face Framing di Tail2 ini. Ketika subjek frontal menghadap ke kamera, maka akan diposisikan otomatis di center of frame. Tapi begitu subjek menoleh, sistem smart trackingnya OpSpot Tail2 ini akan memberikan looking space atau nose room sesuai arah pandang subjek. Jadi nggak akan dead center.
Tapi kalau kamu mau tetap diposisikan di pinggir frame meskipun menghadap ke kamera dengan target tracking aktif, bisa diatur kok di apps dengan memakai fitur composition. Nah, kalau kamu lagi review atau jualan online, tentu penonton butuh detail produknya dong. Aktifkan fitur AI atau zoom, lalu set area yang mau di zoom. Maka kameranya akan otomatis ngezoom in sampai sebatas area itu. OffSpot Tail2 ini selain bisa dikontrol dengan apps dan gestures, jika diintegrasikan dengan multicam production, bisa memakai switcher yang ada fitur PTZ controllernya seperti Cinetrack D1 ini. Untuk clean feed-nya diambil dari HDMI port. Dan untuk kontrolnya memakai koneksi Ethernet dengan memasukkan IP address Tail2 ke switcher. IP address-nya bisa kalian lihat di OffSpot Start App. Untuk preset zoom, pan, dan tiltnya bisa dibuat di switchernya juga. Untuk kebutuhan instant live streaming, OffSpot Tail2 ini sudah natively support RTMP. Jadi kamu bisa langsung kirim feed ke YouTube, Facebook Live, TikTok, dan lain-lain. Kamu bisa pakai OffSpot Start for iOS dan Android untuk pengaturan live streamingnya. Canggih ya teman-teman OffSpot Tail2 ini. Menurut saya, dengan seabrek fitur yang sangat memudahkan pengambilan gambar, OffSpot Tail2 ini cocok banget buat solo streamer, content creator mobile, ibadah online, podcaster, event organizer yang butuh multicam ringan, mentor online, dan menurutmu buat siapa lagi ya? Komen di bawah ya. Dengan semua fitur canggihnya, OffSpot Tail2 ini bukan cuma kamera, tapi bisa juga menjadi partner produksi yang bisa kerja 24 jam selama seminggu tanpa ngeluh. Kalau mau beli OffSpot Tail2 ini, pastikan bergaransi resmi dari PT Denka Pratama Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.